semuanya, pernah pusing baca jurnal panjang-panjang tapi cuma butuh intinya aja? Tenang, di video kali ini aku akan bahas gimana caranya untuk meringkas jurnal dengan AI Copilot secara ringkas dan cepat. Yuk kita mulai. Sebelum kita menggunakan Microsoft Copilot, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu Copilot serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Microsoft Copilot adalah asisten berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas digital dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, Copilot juga terintegrasi langsung ke dalam Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint, dan juga browser seperti Bing dan Edge. Dengan Copilot, kamu bisa cari informasi, nulis teks otomatis, bikin ringkasan, bahkan analisis data cukup dengan perintah teks. Nah, sekarang kita lihat yuk apa aja fitur-fitur yang ada di layar sebelah kiri pada Microsoft Copilot. Di dalamnya ini ada fitur seperti temukan, labs, history, serta unggah foto atau PDF. Sekarang kita coba langsung untuk mereview jurnal melalui Microsoft Copilot. Oke, jadi sebelum kita menggunakan sebuah AI, penting banget nih untuk memastikan terlebih dahulu apakah AI tersebut bekerja dengan baik dan memberikan jawaban yang akurat. Nah, sebagai contoh di video kali ini aku bakal tunjukin bagaimana cara menggunakan AI untuk meringkas sebuah paper atau artikel ilmiah. Nah, ini sangat berguna banget ya bagi teman-teman yang ingin ngerjain tugas, skripsi, atau sekedar ingin memahami isi paper secara cepat. Namun perlu diingat lagi ya, walaupun AI bisa membantu banget, kita tetap harus cek ulang hasilnya agar informasi yang kita dapatkan itu tetap valid. Nah, sebelum pakai AI, aku bakal tunjukin dulu tahapan meringkas versi manual yang aku buat dari paper berikut, supaya nanti bisa kita bandingkan nih hasil ringkasan secara manual dan juga secara menggunakan AI. Nah, di sini aku pakai sebuah paper yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Lombok menggunakan framework COBIT. Nah, di sini teman-teman bisa membaca dan memahami terlebih dahulu nih poin-poin penting dari isi paper yang teman-teman gunakan. Nah, pada paper berikut aku bakal ngambil 4 poin penting. Yang pertama itu masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian, yang kedua itu tujuan yang dilakukan dalam penelitian, ketiga adalah metode dalam penelitian, dan yang terakhir adalah hasil pembahasan. Oke, yang pertama di sini adalah poin masalah yang diangkat oleh si penulis dalam penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa dulu nih baca paper terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya masalah apa sih yang dapat melatar belakangi dibuatnya penelitian ini. Jadi untuk contoh paper berikut didapatkan bahwa penulis ingin mengetahui nih bagaimana memetakan tingkat maturity proses TI Prodi SI STMIK Lombok sehingga nantinya dapat diukur posisi proses pada Prodi SI STMIK tersebut. Di sini ia juga ingin mengetahui nih apakah rekomendasi IT governance yang bisa diberikan kepada prodi. Nih, di sini teman-teman dapat lihat ya bahwa masalah yang ingin didapatkan oleh si penulis. Nah, setelah menemukan masalah yang melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya kita akan mencari nih kira-kira tujuan apa sih yang ingin dicapai si penulis agar dapat menjawab permasalahan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi kita dapat kembali membaca dan memahami isi paper contoh berikut. Nah, ternyata setelah dibaca dan dipahami lebih lanjut, penulis ini bertujuan untuk memetakan maturity level pada program studi sistem informasi dan membuat sebuah rekomendasi IT governance program studi SI informasi, studi sistem informasi. Di sini penulis juga menambahkan bahwasannya penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan teknologi informasi pada STMIK Lombok. Oke, sampai sini kita udah dapat nih 2 poin penting dari isi paper tersebut ya. Nah, setelah mendapatkan masalah dan juga tujuan dari penelitian tersebut, kita pasti bertanya-tanya nih, kira-kira metode apa ya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kembali lagi, kita bisa membaca dan pahami lagi nih. Nah, di sini ternyata si penulis menggunakan metode penelitian seperti studi pustaka untuk mengumpulkan beberapa teori, metode ataupun model pada bidang manajemen sistem informasi atau teknologi informasi pada umumnya, dan juga information technology atau IT governance. Nah, selanjutnya untuk metode pengumpulan data di sini penulis menggunakan teknik wawancara dengan responden yang bersangkutan.
Nah, di sini ditambahkan juga bahwasannya si penulis menggunakan framework COBIT untuk merumuskan rekomendasi IT governance apa saja yang bisa diberikan kepada program studi, sehingga dapat tercapai maturity level yang diharapkan berdasarkan rumusan rekomendasi IT governance pada program studi sistem informasi. Oke, sekarang kita udah tahu nih masalah, tujuan, serta metode yang digunakan oleh si penulis. Nah, langkah terakhir yaitu membahas hasil penelitian dan juga menyimpulkan hasil penelitian tersebut. Nah, jadi berdasarkan isi paper berikut, dapat disimpulkan bahwasannya dari kematangan level yang sudah dibuat dan didapatkan, level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2 yaitu repeatable. Yang artinya adalah Prodi SI ini memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, pada Prodi SI STMI Lombok ini telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan serta komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada seorang individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Nah, sedangkan untuk hasil maturity level ini, penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level initial atau ad hoc, dan 2 domain pada level divine. Berdasarkan hasil mapping penulis antara Business Goal Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok dan COVID 4.1, terdapat 9 business goal, 8 Information Technology atau IT Goals, 31 Information Technology atau IT Process dari masing-masing business goals, dan 125 kontrol objektif yang harus diperhatikan. Oke, itu tadi adalah poin-poin penting yang bisa teman-teman ambil ya jika ingin meringkas paper secara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba meringkas paper yang sama menggunakan Microsoft Copilot sebagai AI pendukung nih. Nah, sebelumnya perlu aku ingatkan lagi ya, bahwasannya sebelum menggunakan sebuah AI, teman-teman harus bisa nih membandingkan apakah AI yang teman-teman gunakan itu benar dan hasil yang diberikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini untuk menggunakan Microsoft Copilot, teman-teman bisa langsung upload file yang ingin diringkas dan tuliskan prompt yang teman-teman ingin cari. Misalkan di sini aku pengen mencari 4 poin penting yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Maka teman-teman bisa menuliskan prompt seperti berikut. Jadi di sini aku menuliskan prompt ringkas paper berikut dengan cari 4 poin penting isi paper, yaitu 1. Masalah yang ingin diangkat oleh penulis dan penelitian. Yang kedua adalah tujuan dilakukannya penelitian. Yang ketiga metode dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah hasil pembahasan. Nah, di sini juga teman-teman bisa milih nih, kira-kira hasil ringkasan yang ingin teman-teman dapatkan tuh mau disajikan dalam bentuk apa. Nah, di sini aku akan meminta AI Microsoft Copilot untuk mensajikan hasil ringkasan dalam bentuk per poin. Selanjutnya kita kirim promptnya. Oke, dapat dilihat di sini bahwa Microsoft Copilot dapat memberikan ringkasan sesuai dengan isi paper yang kita berikan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Microsoft Copilot AI dapat digunakan untuk meringkas sebuah paper. Karena setelah kita lihat, di sini hasil ringkasan menurut AI dan ringkasan secara manual yang tadi sudah aku jelaskan, mereka memiliki poin yang sama. Oke, selanjutnya di sini saya akan mereview sebuah jurnal yaitu dengan judul Audit Teknologi Informasi di Yayasan Baitul Mall PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Oke, biasanya kalau kita mereview sebuah jurnal, yang paling simpel itu kita hanya baca abstraknya saja. Kenapa? Karena biasanya di abstrak tersebut itu sudah mencakup semua keseluruhan dari jurnal, seperti latar belakang, kemudian metode penelitian yang digunakan, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah benar, sudah ada latar belakangnya, namun dalam abstrak ini belum membahas masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian tersebut. Di sini hanya menjelaskan alasan kenapa memakai COBIT dan hanya menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Kemudian di sini juga ada hasil dari analisisnya juga. Oke, kita langsung aja masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini sudah benar, sudah ada latar belakangnya. Dan di sini juga bisa dilihat ini ada
masalah dari penelitian. Dan yang terakhir itu ada tujuan penelitian, dan biasanya itu ada di paragraf paling akhir. Ya, ini sudah ada, yaitu fokus penelitian. Setelah bab 1 sudah dirancang, selanjutnya kita menentukan metode penelitian yang digunakan. Jadi metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada analisa kebutuhan, kemudian itu ada penentuan domain COVID, kemudian ada pembuatan RACI chart, yang keempat itu ada penyusunan rencana audit. Jadi pada analisis kebutuhan ini si pembuat jurnal itu mengambil datanya itu melalui wawancara atau observasi langsung dari pemangku kepentingan internal. Selanjutnya itu ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi setelah observasi dan wawancara, maka selanjutnya itu mengisi faktor desain pada desain toolkit untuk COVID 2019. Di sini ada beberapa tabel seperti strategi organisasi, tujuan organisasi, dan juga profil resiko. Dan biasanya juga di setiap tabel itu ada kesimpulannya ya, seperti ini. Jadi biar pembaca itu tidak bingung untuk membaca tabelnya, karena ini memang banyak tabelnya. Dan biasanya juga di paling akhir tabel itu ada kesimpulan secara general untuk tabel-tabel sebelumnya. Ya, seperti ini. Ini merupakan kesimpulan dari tabel-tabel yang sudah dibuat di atas. Selanjutnya itu ada bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi setelah dari bab 1, bab 2, bab 3 sudah dibahas, maka dilakukanlah sebuah simpulan, yaitu ini. Jadi kekurangan dari jurnal itu hanya pada bagian abstrak. Kenapa? Karena tidak ada masalah apa yang diangkat, dan juga dari tujuan penelitian juga tidak dijelaskan di abstrak ini. Oke, kita langsung aja pakai sebuah AI untuk mereview jurnal, untuk memastikan apakah jurnal ini sudah bagus apa belum, atau memang ada yang bisa ditambahkan oleh AI ini sendiri. Ya, kita langsung copy saja promptnya, ini sudah saya buat sebelumnya. Kita lihat AI-nya apakah sama untuk mereview jurnalnya seperti saya baca tadi. Ya, ini yang pertama saya membuat untuk memberikan judul jurnal. Oke, sudah sama untuk jurnalnya itu sendiri. Kemudian ada tujuan penelitian. Jadi ini tujuan penelitian itu menilai tingkat kapabilitas satu teknologi TI informasi di YBM PLN. Ya, sudah sesuai apa yang sudah tadi saya jelaskan. Sebentar saya gini saja. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian yang digunakan. Jadi di sini metode penelitian itu ada analisis, kemudian penentuan domain COVID, kemudian penyusunan RACI, kemudian pengembangan rencana audit, dan penilaian capability level tiap domain. Ya, di sini sedikit agak berbeda ya. Kenapa? Karena di metode penelitian di jurnal tersebut hanya menjelaskan 4 tahapan, namun di sini dijabarkan jadi 5 tahapan. Jadi AI ini mendetailkan lagi dari semua tahapan-tahapan yang sudah diberikan di jurnal tersebut. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Oke, kita lihat hasil pembahasannya. Itu biasanya di paling bawah untuk kesimpulan ini. Ya, ini jadi IDM 02 APO 05 APO 08
itu sudah mencapai level 5. Iya, sudah betul di sini. Jadi di jurnal tersebut realitanya memang sudah mencapai level 5 untuk 3 qubit ini. Kemudian APO07 itu mencapai level 4. Ya, sudah betul. Kemudian APO04 itu hanya 3. Sudah betul. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Jadi biasanya untuk kelebihan dan kekurangan jurnal itu sendiri tidak dituliskan dalam jurnal aslinya. Namun AI di sini bisa menentukan kelebihan dan kekurangan jurnal. Seperti kelebihannya itu pendekatan metodologi terstruktur sesuai kerangka qubit 2019, penyajian hasil audit dan capability level yang rinci dan sistematis, kemudian analisis faktor desain dan pemetaan gap dilakukan secara komprehensif. Kemudian kekurangannya itu hanya mencakup 5 domain qubit, belum menyeluruh keseluruhan proses tata kelola TI. Kemudian visualisasi data seperti grafik atau bagan belum memanfaatkan optimal untuk memperjelas hasil. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai ternyata. Jadi di sini juga ada gap pada domain 04, itu juga sudah dibahas di dalam jurnal. Jadi kesimpulan dari AI ini ya sudah bagus, sudah bisa membaca dari isi dari jurnal itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dengan bantuan teknologi cerdas seperti Copilot, proses meringkas 2 file bisa dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan yang paling penting gak bikin kepala ngebul. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau skripsi dengan lebih mudah. 2 file bikin pusing kepala setengah mati, AI bantu ringkas hidup jadi lebih happy. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.